Pemeriksaan telinga. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu lampu kepala, otoskop, garpu tala, dan handscoon. Gunakan lampu kepala dan atur posisi proyeksi lampu kepala agar arah cahaya dan pandangan mata terfokus pada objek yang ingin dilihat. Lakukan penilaian pada yang pertama, auricula, inspeksi bentuk dan ukuran, apakah terdapat pembengkakan, ulkus, jaringan parut, sinus, dan fistula. Palpasi, apakah teraba panas, fluktuasi, nyeri tekan, dan atau saat digerakkan. Yang kedua, meatus acousticus externus. Nilai ukuran meatus, sempit atau tidak, adanya serumen, sekret, polip, benda asing, atau pembengkakan di lumen. Lalu, gunakan otoskop dan nilai kondisi membran timpani. Pertama, nilai bentuknya apakah konkav atau tidak. Yang kedua, nilai warna membran timpani. Yang ketiga, membran timpani dalam keadaan utuh atau adanya perforasi. Melakukan tes bisik dilakukan dalam keadaan ruangan sunyi, mata pasien tertutup agar tidak melihat gerak bibir pemeriksa. Asisten dibutuhkan untuk menutup telinga pasien yang tidak diperiksa. Pemeriksa membisikkan 1-2 kata ke arah telinga pasien dari sisi pasien. Awali dengan jarak 1 meter dan tanyakan apakah terdengar oleh pasien. Jika iya, mundur ke jarak seterusnya hingga pasien tidak lagi mampu mendengarnya. Dalam keadaan normal, pasien mampu mendengar bisikan hingga sejauh 6 meter. Lakukan pemeriksaan ini pada kedua telinga pasien secara bergantian. Tes Rina dilakukan untuk membandingkan hantaran udara dan tulang pada telinga pasien. Bunyikan garpu tala frekuensi 512 Hz, lalu letakkan tegak lurus di planum mastoid sampai pasien tidak lagi mendengar suara, lalu pindahkan ke depan meatus acousticus externus. Dalam keadaan normal, lakukan pada kedua belah telinga secara bergantian. Tes Weber dilakukan untuk membandingkan hantaran tulang telinga kiri dan kanan. Getarkan garpu tala dan letakkan tegak lurus di dahi pada garis median. Minta pasien menunjukkan pada telinga mana suara terdengar lebih keras. Dalam keadaan normal, tidak didapatkannya adanya lateralisasi. Tes wabah dilakukan untuk membandingkan hantaran tulang pasien dan pemeriksa. Getarkan garpu tala dan letakkan tegak lurus di planum mastoid pasien. Bila pasien masih mendengar atau sudah tidak lagi mendengar suaranya, segera pindahkan ke planum mastoid pemeriksa. Pemeriksaan hidung. Alat yang digunakan, lampu kepala, spekulum hidung, spatel, dan kaca nasofaring. Pemeriksa menggunakan alat yang digunakan berupa lampu kepala. Nyalakan, kemudian pemeriksa melakukan inspeksi pada hidung pasien, menilai bentuk hidung, menilai ada trauma atau tumor, dan menilai apakah ada peradangan. Kemudian palpasi daerah dorsum nasal, yaitu untuk menilai adanya krepitasi, deformitas. Ala nasal, menilai apakah ada furunkel vestibulum, regio frontalis, kemudian diakhiri dengan regio maxillaris. Pemeriksaan rinoskopi anterior. Spekulum hidung dipegang dengan tangan kiri. Spekulum dengan posisi horizontal dimasukkan ke kafum nasi, lalu dibuka perlahan. Hal yang dinilai sekitaran lubang hidung, posisi septum nasi, terdapat sekret atau tidak, ada tidaknya deviasi septum nasi. Pemeriksaan rinoskopi posterior. Tangan kanan memegang kaca nasofaring dan tangan kiri memegang spatel. Minta pasien membuka mulut, lalu spatel lidah ditekan pada 2/3 bagian dorsum lidah. Kaca nasofaring dimasukkan. Hal yang dinilai berupa evaluasi bagian septum dan koana,
lalu menilai bagian konka superior, media, dan inferior. Pemeriksaan fungsi pembau. Pemeriksa menyiapkan 3 bahan yang digunakan. Bahan tersebut adalah jeruk, kopi, dan teh. Pasien diarahkan untuk menutup mata, lalu pemeriksa akan mengarahkan salah satu dari bahan tersebut. Dan pasien menjawab apakah bahan yang diberikan dengan cara pasien mengangkat tangan. Pemeriksaan fisik pada tenggorokan. Alat yang digunakan ada lampu kepala, spatel, cermin nasofaring, dan kasa. Kita pasang terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan. Pasien diminta membuka mulut. Proyeksi cahaya lampu kepala diarahkan ke mulut pasien. Pemeriksa menginspeksi keadaan bibir, mukosa rongga mulut, lidah, dan gerakan lidah. Inspeksi juga apakah ada trismus, gerakan bibir, gingiva, pergerakan palatum mole, dan palatum durum. Palpasi pada bagian lidah untuk mengetahui apakah ada ulkus atau ada keganasan. Perkusi pada bagian gigi jika terdapat nyeri, kemungkinan ada peradangan. Kemudian, pemeriksaan tonsil dan faring. Pasien diminta untuk menjulurkan lidah, dan kemudian pemeriksa menggunakan spatel menekan lidah ke bawah, dan kemudian daerah faring dan tonsil dapat dievaluasi. Inspeksi, warna tonsil normal merah muda, tonsil meradang hiperemis, dan derajat pembesaran tonsil. Pemeriksaan laring. Alat yang dibutuhkan, lampu kepala, kasa, dan cermin. Minta pasien untuk menjulurkan lidahnya, ambil kasa, dan pegang lidah dengan menggunakan tangan kiri. Arahkan cermin laring menuju area faring dan fokuskan cahaya pada daerah tersebut. Palpasi kelenjar limfe. Pemeriksa berada di belakang pasien. Pemeriksa melakukan palpasi pada kelenjar submentalis, kelenjar submandibularis, kelenjar preaurikuler, kelenjar postaurikuler, kelenjar jugularis, kelenjar accessorius, dan kelenjar supraklavikula.